Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi bersama aku Dewi Sartika. Jadi di video kali ini Dewi akan menganalisis puisi yang bertemakan tentang wanita. Penasaran bagaimana dengan videonya? Selamat menonton. Yang berjudul Perempuan yang Tergusur karya W.S. Rendra. Nah, untuk puisinya teman-teman bisa melihatnya di layar. Nah, teman-teman, berikutnya kita akan menganalisis puisi Perempuan yang Tergusur. Kita akan menganalisisnya dari bait per bait. Nah, jadi pada bait pertama ditemukan frasa atau gabungan kata hulu subuh yang dapat dikategorikan sebagai bahasa perbandingan langsung atau metafora. Nah, frasa hulu subuh dalam bait pertama tersebut dimunculkan sebagai penanda waktu, yaitu waktu subuh yang masih awal, waktu akhir di ujung malam. Dalam bait pertama tersebut juga ditemukan citraan atau gambaran angan. Citraan atau gambaran angan atau yang biasa disebut dengan imagery menurut Altenburg dalam Pradopo tahun 2005 halaman 79-80 adalah gambar-gambar dalam pikiran dan bahasa yang menggambarkannya. Citraan atau gambaran angan berfungsi untuk menimbulkan suasana yang khusus. Dalam bait pertama ditemukan citra penglihatan atau visual imagery, yaitu pada larik hujan lebat turun di hulu subuh, dan citra pendengaran atau auditory imagery pada larik disertai angin gemuruh. Selanjutnya teman-teman, pada bait kedua ditemukan kata terjaga dan termangu. Kedua kata tersebut menggambarkan aku lirik yang terbangun karena hujan yang sangat lebat atau mendengar hujan menghajar dinding atau rumah kayuku, dan teringat kepada kamu. Dalam bait kedua ini juga kembali ditemukan citra pendengaran. Nah teman-teman, selanjutnya dalam bait ketiga juga ditemukan frasa demonstran bayaran atau larik terakhir. Frasa tersebut merupakan sindiran terhadap realitas sosial masyarakat di perkotaan, khususnya di ibu kota, yang sering terjadi aksi demonstrasi terhadap berbagai kebijakan politik pemerintah. Peristiwa demonstrasi tersebut kemudian memunculkan fenomena sosial baru, yaitu orang-orang yang berprofesi sebagai demonstran bayaran. Mereka melakukan demonstrasi hanya demi mendapatkan upah. Rendra menggambarkan fenomena tersebut secara ironis, seperti yang terungkap dalam larik tapi kemudian ia mati ditembak tentara, atau ketika ikut demonstrasi politik atau sebagai demonstran bayaran. Terus pada bait keempat ditemukan gaya bahasa hiperbola yang menyatakan sesuatu secara berlebihan, yaitu pada larik sebagai janda yang pelacur, kamu tinggal di gubuk tepi kali atau di batas kota. Larik tersebut juga sekaligus mengandung citra penglihatan yang berfungsi untuk menggambarkan kondisi tokoh kamu yang rendah, baik secara sosial maupun secara material. Nah teman-teman, selanjutnya pada bait kelima kembali dimunculkan citraan, yaitu citraan gerak atau movement imagery. Pada larik di dalam hujan lebat pagi ini, apakah kamu lagi berjalan tanpa tujuan sambil memeluk kantong plastik yang berisi sisa hartamu? Larik-larik tersebut juga mengandung gaya bahasa ironi yang menggambarkan penderitaan tokoh kamu. Frasa kantong plastik yang digunakan dalam larik tersebut menjadi simbol kemiskinan tokoh kamu yang kemudian dipertegas dengan klausa yang berisi sisa hartamu. Lalu pada bait ke-6 ditemukan citraan penglihatan, yaitu pada larik impian dan usaha bagai tata rias yang luntur oleh hujan mengoroti wajahmu. Deretan larik tersebut juga mengandung gaya bahasa perbandingan yang membandingkan usaha dan impian dengan tata rias. Larik-larik selanjutnya dalam bait ke-6 tersebut juga berisi gaya bahasa pertentangan, yaitu pada kata merdeka
Larik keempat, dengan kata keadilan. Larik keenam, pertentangan tersebut tidak bersifat langsung, tetapi bersifat semantis. Artinya, Rendra menegaskan bahwa tokoh kamu tidak merdeka karena tidak mendapatkan keadilan. Secara lugas, Rendra juga mengungkapkan bahwa keadilan dalam hal ini simbol kemerdekaan berada dalam posisi yang sangat jauh dari tokoh kamu, yaitu keadilan terletak di seberang highway yang berbahaya atau yang tidak mungkin kamu seberangi. Lalu pada bait ketujuh berisi pernyataan sikap aku irik terhadap nasib kehidupan tokoh kamu, walaupun si aku lirik juga tidak tahu cara untuk membela tokoh kamu. Nah teman-teman, pada bait ke-8 ditemukan frasa atau gabungan kata cendawan peradaban dan teka-teki keadilan. Cendawan memiliki arti yang sama dengan jamur, yaitu sesuatu yang mudah tumbuh, biasanya dalam jumlah yang banyak, tetapi tidak bertahan lama. Frasa tersebut bisa diartikan bahwa si tokoh kamu, yaitu perempuan yang tergusur, bisa diibaratkan sebagai suatu kelompok sosial yang terus ada di sepanjang zaman. Frasa teka-teki keadilan merupakan seruan yang dimaksudkan sebagai sindiran atas keadaan yang belum menggambarkan keadilan bagi masyarakat. Ketidakjelasan dalam hal pemerataan keadilan digambarkan sebagai suatu teka-teki, sesuatu yang tidak jelas dan belum pasti. Lalu pada bait ke-9 berisi gambaran kekuatan dan ketabahan tokoh kamu dalam menjalani kehidupan yang berat. Pemakaian kata kelokan, gunung, jurang, berbahaya, penderitaan, dan terhina merupakan kata-kata yang dipilih Rendra untuk menggambarkan betapa beratnya kehidupan yang harus dijalani oleh tokoh kamu. Selanjutnya teman-teman, pada bait ke-10 berisi gambaran kekaguman aku lirik terhadap ketegaran tokoh kamu. Kemunculan frasa daya tahanmu menggambarkan bahwa tokoh kamu adalah sosok perempuan yang kuat menghadapi berbagai macam lika-liku kehidupan. Munculnya pengulangan kata kemampuanmu dan berdamai hingga 2 kali dalam bait tersebut seolah-olah berfungsi untuk menegaskan ketegaran tokoh kamu. Nah teman-teman, pada bait ke-11 atau bait terakhir dalam puisi tersebut berisi simpulan atas semua yang digambarkan dalam bait-bait sebelumnya. Kata-kata yang dipilih dalam bait tersebut memiliki hubungan pertentangan makna, seperti gabungan kata gurun pasir dipertentangkan dengan kata berbunga dan kata tertawa dipertentangkan dengan kata ironi. Pertentangan tersebut menimbulkan penekanan terhadap hal yang akan disampaikan, yaitu tentang realitas yang terjadi, penuh penderitaan tetapi dihadapi dengan sikap dan situasi yang penuh dengan ketegaran. Baiklah teman-teman, mungkin segitu dulu video yang dapat aku sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aku mohon undur diri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.